Berhubungan badan adalah proses kehidupan yang membuat manusia lebih mulia daripada semua makhluk. Hubungan seperti ini syarat dengan perasaan-perasaan kejiwaan untuk mencapai puncak kenikmatan sempurna guna melanjutkan roda kehidupan dalam kesenangan dan ibadah. Artinya, kalau sudah bagus hubungan biologisnya, yang lain semua bagus. Yang lain semua mudah untuk kita maafkan, mudah untuk kita lalui. Permasalahan apapun tidak akan berat. Tapi di saat biologis itu rusak, masalah sekecil apapun di rumah bisa jadi masalah besar. Itu sudah umum. Banyak orang tidak memahami gitu. Mungkin sebagai seorang istri, banyak di antara istri untuk terus suaminya, masalah terus yang disampaikan sama dia. Tanpa dia sadari sebenarnya ada masalah, ada satu kunci, passwordnya yang membuat kebutuhan Anda akan dipenuhi oleh suami. Perhatiannya, ya, harta atau nafkah yang dia keluarkan. Ya. Ini adalah masalah biologis yang sempurna. Kenapa nggak pakai baju yang paling seksi, minyak wangi, parfum yang paling wangi, ya, rambut ditata, diurai seindah mungkin, sebagus mungkin, bukan untuk pamer depan teman-teman, tapi untuk suami. Ya. Begitu juga dengan suami, menggunakan baju yang menarik buat istrinya, menggunakan parfum yang menarik, dia selalu mengelus, memeluk, ya, memberikan gambaran kalau saya sayang sama kamu dengan bahasa tubuhnya. Maka ini akan menyempurnakan hubungan intim biologis, dan ini luar biasa perhatian Islam dalam masalah ini sampai ya tujuannya untuk mengejar target agar tidak terjadi fahisyah atau perbuatan keji di luar rumah. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW tentunya kepada para sahabat. Pada saat beliau selesai menggaul istri, beliau mengatakan, ketahuilah kalau seseorang dari kalian melihat ya wanita yang bisa mengganggu syahwat dia, kembalilah pada istrinya, karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Lalu kemudian beliau mengatakan, kesabaran seorang suami untuk tidak berhubungan badan adalah lebih lemah dibandingkan istrinya. Maksudnya Anda harus faham, wahai para istri, karena ini kan buku bahas masalah istri ya. Kalau dorongan syahwat suami itu jauh lebih besar daripada syahwat Anda, berlipat-lipat ganda. Kesabaran seorang suami untuk tidak berhubungan badan adalah lebih lemah dibandingkan istri. Sebab dorongan untuk melakukannya selalu ada pada dirinya. Karena kan dia memiliki sperma. Sperma itu panas ya. Dia harus menuangkannya, kalau tidak larinya ke emosi ya. Hal ini karena banyaknya godaan dari setan-setan berbangsa manusia. Karena itu laki-laki selalu bersemangat untuk melakukannya disebabkan adanya dorongan-dorongan tersebut dan faktor lainnya. Padahal ia tidak bisa melakukan hal itu kecuali bersamamu, sehingga ia tidak terjatuh ke dalam dosa atau problem kejiwaan. Maksudnya, harusnya kau penuhi kebutuhan suamimu, karena memang dia hanya boleh melakukannya pada kamu, wahai istri. Tidak boleh pada yang lainnya. Dan di luar sana godaannya sangat besar. Ini sangat erat hubungannya sama bahasan kita yang lalu ya. Bagaimana judul kita, suami mengadu, adu bau dan bau. Gitu kan? Dia naik ke lift, dia cium ada sisa parfum seorang wanita yang naik di lift tersebut, lalu dia, ya karena orang semua kalau cium bau wangi, jiwanya lebih tenang, pikirannya lebih tenang. Kemudian dia masuk ke rumahnya, dia bukan temukan bau yang mengalahkan bau wangi itu, malah dia temukan bau bawang, bau masakan, bau yang kurang sedap. Beliau mengatakan, karena itulah syariat mewajibkan wahai para istri agar segera memenuhi ajakan suamimu dan menolak semua udzur. Lalu beliau menjelaskan dalil-dalilnya. Beliau mengatakan, hati-hatilah terhadap laknat Allah, wahai para istri. Ya, sampai pada tingkat kalau Anda tidak sibuk, tidak menyibukkan diri untuk memenuhi syahwat suami, bisa kena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya jangan dilihat murka Allahnya, tapi Allah sebagai pencipta lebih tahu agar engkau bahagia dengan suamimu, maka penuhi ini. Poin ini sangat penting. Allah lebih tahu. Oleh karena itu Allah hubungkan dengan dosa kalau tidak dilakukan. Jadi seakan-akan dia dipaksa, padahal sebenarnya masalahnya kembali kepada dia. Beliau mengatakan, hati-hatilah engkau wahai para istri dari murka Allah dan malaikatnya disebabkan murka suamimu terhadapmu. Rasulullah SAW bersabda, idza batatil mar'atu hajiratan firasya zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbih. Jika wanita bermalam dengan meninggalkan ranjang suaminya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Hadis riwayat Muslim
nomor 1436. Hanya sekedar meninggalkan ranjangmu saja, kata beliau, engkau sudah berdosa. Sebab bisa jadi suamimu menginginkanmu, tapi engkau justru menolaknya dengan meninggalkan ranjangnya. Seperti contoh, ada sebagian istri ngambek dikit aja, udah balik belakang, tinggalin ranjang suami. Tidur di bawah, tidur di kamar anak-anak, tidur di kamar sebelah. Suami ketuk baik-baik, dipanggil dengan kata-kata sayang, tapi malah mambuk, kunci pintu. Dia pikir itu perbuatan baik. Begitukah Anda menunjukkan cinta Anda pada suami? Wahai para muslimah, kami kaum laki-laki ini butuh sentuhan kasih sayang, butuh sifat mengalah. Ya. Kadang-kadang mungkin di antara muslimah butuh hajat diperhatikan oleh suaminya, tapi dia mengalah dulu, kemudian dia akan bisa menarik perhatian suaminya. Tapi banyak di antara kita tidak seperti itu. Dia berpikir pokoknya tidak mau tahu suami capek, tidak capek, saya sudah nunggu di rumah, saya harus mendapatkan perhatian ekstra. Atau kadang-kadang suaminya lagi bekerja mencari nafkah buat dia, sibuk telepon terus suaminya, hanya kena perkara-perkara kecil yang sebenarnya dia bisa selesaikan sendiri di rumah. Dia bisa belajar gitu. Berapa banyak wanita, istri yang cerdas, dia tidak harus bebankan suaminya pada hal-hal yang kecil, dia malah coba untuk mengerjakannya sendiri. Sehingga suaminya itu tidak semua jadi beban buat dia. Karena di antara istri, subhanallah, semoga Allah berikan hidayah, hampir semua jadi beban suaminya. Ya. Sampai pada hal kecil pun, kadang-kadang lagi meeting pun harus menjawab di mana diletakkan gunting tadi di rumah, ya di mana lakban, di mana ini dan itu. Oleh karena itu di sini beliau menyinggung hadis ini sangat penting untuk diperhatikan. Meninggalkan ranjang suami saja sudah dosa, apalagi yang lainnya. Jangan suka ngambekan, jangan tersinggungan. Suami tidak ada waktu melayani itu semua. Suami butuh senyumanmu, hai muslimah. Rangkulanmu, pelukanmu. Dengan tulus, tadi ingat di awal paragraf kita. Dengan tulus, dengan ikhlas, maka terasa ada kasih sayang itu. Dalam beberapa saat setelah itu, Anda penuhi kebutuhan dia, makanannya, syahwatnya, selesai. Maka saya jamin dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, dia akan penuhi hajat Anda setelah itu. Mungkin Anda berkorban buat suami 1 jam, 2 jam, maka selebihnya Anda sampaikan hajat Anda, kebutuhan keluarga akan dipenuhi oleh dia. Tapi di saat dia datang rumah berantakan, badan bau, sambutan dengan muka yang jauh dari senyum, musam, kusam, maka ini jadi nggak baik. Maka suami pun tidak betah, berharap kalau dia tidak ada tempat untuk nginap, dia tempat lain maksudnya, dia berharap melalui malam sudah selesai, tidur aja gitu. Ditinggal. Jadi Anda kalau pernah lihat suami Anda pulang rumah langsung tiba-tiba tidur, ada sesuatu. Pertanyaan kenapa? Secapek apapun seorang suami, pada saat dibuka pintu, istrinya dengan sangat cantik sudah menyambutnya depan pintu, dengan lembutnya, dengan ramahnya, rumah wangi, masuk ke kamar semuanya tertata dengan rapi, kamar mandi tertata rapi, semuanya handuknya, sabunnya, semuanya bagus gitu. Maka dia mandi, dia bersih, selesai, capeknya hilang kok. Dia akan duduk bersama Anda, bercengkrama dengan Anda dan seterusnya.